Kita baru 2 minggu, sudah 2 tahun tak selesai masalah ini. Malu saya. Walaupun kita juga mengambil langkah mengimport tambahan lagi daripada Sabah, Indonesia. Menteri sendiri pun utar belik. Jumlah tonase beras sebesar sekarang. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Apalagi pertanian. Duanya menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri mana benar-benar bekerja. Saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Yang pertama disampaikan adalah kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa. Produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Menteri Pertanian Indonesia benar-benar membuat panas Pakcik Malaysia. Ia tak terima pernyataan sang menteri yang menyebut negaranya belajar dan mengimpor beras dari Indonesia. Padahal, sang menteri hanya menyampaikan fakta. Awalnya, Malaysia ingin impor beras dari Indonesia namun ditolak. Tapi karena rasa kasihan, Prabowo akhirnya mengizinkan. Kini, Malaysia bisa mengimpor beras dan belajar teknologi pertanian dari Indonesia. Malaysia, saudara kita, memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Beras. Tapi saya katakan jangan dulu kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersabar. Dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita, ada beberapa negara yang sudah mendekati kita. Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan. Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka. Dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan, Irigasi pompa Irpom kita kendali. Mereka akan kirim timnya belajar di Indonesia. Saat ini kita surplus di saat negara sahabat, negara tetangga Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kembali perubahan iklim itu dengan langkah cepat. Minta belajar dengan Indonesia. Jangan menteri Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda. Kepada Menteri Indonesia tu, belajar dengan Malaysia bagaimana nak mentadbir sebuah negara, nak mencukupkan beras di negara anda, bagaimana nak menyediakan peluang-peluang pekerjaan di negara anda. Sesuai data USDA, United States Department of Agriculture, bahwa produksi kita diprediksi, ini dari Amerika, itu 34,6 juta ton. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan tak nak layan konoha ni. Masih tak percaya, seorang Pakcik Malaysia membuka kembali pernyataan pers Menteri Pertanian Malaysia saat berada di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Malaysia belum dan tidak mengimpor beras. Padahal, maksud pernyataan sang menteri sebenarnya adalah Malaysia belum bisa impor karena masih ditolak oleh Indonesia. Namun belakangan, Prabowo telah memberikan izin. Bahkan dalam video terbaru, Menteri Malaysia menyatakan bahwa mereka akan segera mengimpor beras dari Indonesia. Menteri sendiri pun utar belik bila dia bercakap sendiri dengan
Ni wartawan dia kata Malaysia minta import beras daripada Indonesia. Sedangkan di atas pentas tu ditanya di hadapan kedua-dua orang, Menteri Pertanian Malaysia katakan tidak, katakan belum. Sekarang ini belum lagi, tapi kita akan bincang. Kita banyak di sini import kelapa, sayuran, termasuk ikan, aquaculture dan sebagainya kita. Tapi beras ini kami nak lebih tumpu kepada teknologi yang di Indonesia ini lebih advance dalam hal menemukan teknologi baru dalam sehingga hasilnya sampai ke 12 tan, 13 tan yang paling tinggi dan average-nya sudah ada di peringkat 7 tan. Ini satu kejayaan besar kita lihat di Indonesia. Bulan depan barangkali akan stabil. Walaupun kita juga mengambil langkah mengimport tambahan lagi daripada Sabah. Indonesia, Sabah dan Sarawak kita akan buat import tambahan. Ada persepsi rakyat, tolong jawab. Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Adakah beras import yang dijual di kedai itu, di pasar-pasar itu, sebenarnya sepenuhnya beras tempatan atau campuran, sebagian tempatan, sebagian import? Tolong jawab. Ini persepsi je. Benar atau tidak perkara ini? Jadi saya nak tanya, unit kawalan selia padi dan beras, anda telah diberi kuasa yang besar oleh Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522. Apa yang unit kawal selia ini lakukan? Kementerian Menteri, Timbalan Menteri tolong pantau ini. Kita jadi kerajaan, saya backbencher kerajaan, bukan baru 2 bulan, bukan baru 2 minggu, sudah 2 tahun tak selesai masalah ini. Malu saya. Belum pernah kita pemerintah menguasai, memiliki jumlah tonase beras sebesar sekarang. Saudara-saudara, ini suatu prestasi. Dan ini prestasi bukan datang begitu. Apalagi pertanian. Pertanian itu yang saya katakan tadi, azimut kompas, salah kecil akibatnya buruk. Kita tidak memperhatikan cuaca, El Nino, kekeringan, La Nina. Kita tidak perhatikan krisis pangan. Tapi alhamdulillah pejabat-pejabat kita mengerti, mampu. Saya suka muji-muji, tidak, tapi saya ya namanya kepala sekolah, kalau ada ya kan, ada yang berprestasi saya harus kasih tahu prestasi, benar nggak? Jadi dalam hal ini saya lihat tim pangan, Menteri Pertanian dan timnya, Menko, semua fokus. Untung aja Menteri Pertanian ada di Jakarta hari ini hadir. Biasanya saya cari nggak ada. Di mana? Kalimantan Barat di mana? Jambi di mana? Duanya menteri dan wakil menteri udah hitam sekali. Berarti ini menteri dan wakil menteri mana benar-benar bekerja. Saya terima tadi pagi, saya terima saudara Hun Sen dari Kamboja. Dia 38 tahun jadi Perdana Menteri. Sekarang dia naik jadi Presiden Senat. Ya. Dia datang, yang pertama dia bicara. Karena tadi yang jemput beliau adalah Menteri Dalam Negeri. Ya. Yang pertama disampaikan adalah kami perhatikan bahwa prestasi Indonesia luar biasa. Produksi berasnya sangat naik sampai berlimpah. Ini akan berpengaruh kepada kita. Karena biasanya Indonesia beli beras dari kita.
Tapi tahun ini Kamboja harus cari pasar baru karena Indonesia tidak akan impor. Benar tadi Mendagri. Datang ketemu saya, itu lagi yang disampaikan. Selamat, sukses. Produksi saudara luar biasa. Kemudian kebijakan-kebijakan yang saudara ambil ya, menjadi perhatian. Kita sih dinilai tidak dinilai, kita hanya kerja, kita tidak mau. Tapi alhamdulillah, ya kan? Stok beras tertinggi selama 57 tahun seumur saya. Jadi saya lahir, Bulog lahir selama 57 tahun. Nah kita lihat ya, aku minggir dikit boleh ya. Ini kita bisa lihat angka berdiri Bulog 69 menurut informasi saya terima. Tapi yang terpenting datanya sejak 69 sampai hari ini 2025 itu tertinggi dalam sejarah 3,5 juta ton. Ini angka yang pernah kita temukan tahun 84, di mana Bapak Presiden mendapatkan penghargaan dari FAO swasembada pangan. Stok pada saat itu adalah 3 juta ton dengan revolusi hijau. Kemudian 97 ini asumsi sementara saya belum cek datanya tadi. Angka ini karena impor karena terjadi gejolak dalam negeri. Masih ingat 97-98? Oke, ini kita abaikan gitu waktu pergantian pemerintahan. Tetapi yang kita bahas adalah 84 Bapak Presiden tanggal 10 November kalau tidak salah 84 mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemudian harus diingat penduduk saat itu kalau tidak salah coba dicek 100 juta lebih. Hari ini 280 juta. Jadi kita mempunyai stok tertinggi selama 57 tahun dan penduduknya hampir kurang lebih 2 kali lipat. Nah, itu poin penting yang kami harus sampaikan. Begitulah sebagian warga Malaysia yang masih mengira Indonesia tertinggal, padahal kenyataannya, prestasi pertanian Indonesia di bawah Menteri Amran justru sangat membanggakan.